Orang hidup tak mungkin lari jauh. Cari dia jika aku ketahuan. Kau, Su Huaian, juga akan mati. Ingat? Siapa kau? Bukan siapa-siapa. Ayo pergi. Lumayan. Cantik. Dan sangat pintar. Siapa namamu? Kau menerobos masuk ke kamarku dan kau sangat kasar. Kenapa harus kukatakan padamu namaku? Kau baru saja menyelamatkan hidupku. Ya, aku percaya pada balas budi. Selamat. Mulai hari ini, kau wanitaku. Ini jelas kau memanfaatkan aku. Aku ada urusan hari ini. Tak bisa menemanimu. Kalung ini, anggaplah sebagai tanda cinta kita. Kembalikan. Ini peninggalan ibuku. Pusakanya lebih bagus lagi. Jika kau ingin pusaka ibumu kembali, temui aku. Aku Su Huaian. Ini nomor pribadiku. Ingat untuk menghubungiku. Ini tahun 2023 dan kau masih gombal. Tak heran kau belum menikah. Dia bilang namanya Su Huaian. Bukankah itu calon suamiku? Tadi malam, aku menguji batas mereka. Waktunya untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Nona, saya sudah mencari Nona kemana-mana. Aku tak mengenalmu. Sekarang kau harus mengenali ini. Kau sudah lama tak menghubungiku. Apa kau lupa kenang-kenangan ibumu? Kau Su Huaian. Sepertinya Nona belum melupakanku. Lalu kenapa? Memangnya kenapa kalau aku belum? Aku sudah bilang untuk menghubungiku. Kenapa kau tidak melakukannya? Kita tak punya hubungan. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Ku bilang kau wanitaku. Su Huaian, suruh mereka minggir. Percaya atau enggak, gue bakal kabur tanpa perintah gue. Coba aja siapa yang berani biarin lo keluar. Mau lo apa? Jangan paksa gue buat bongkar kedok lo. Nona, begitu masuk wilayah gue, lo nggak bisa kabur. Lo ngapain? Lepasin gue. Lepasin. Kamu ngapain? Turun. Cewek gue garang juga. Ya, bener-bener cabai rawit. Oh, kita bikin lebih seru. Lo mau ngapain? Lepasin tangan lo dari gue. Meronta aja sesuka hati. Gue seneng lihat orang ngegeliat. Entah itu usaha terakhir atau menggeliat di bawah gue. Masih perawan, ya? Su Huaian, bajingan. Gini caranya lo perlakuin orang yang nyelamatin nyawa lo, sensitif amat. Kayaknya lo masih suci. Nah, malam ini gue bakal bikin lo jadi milik gue seutuhnya. Ngelawan juga, ya? Mending gue mati. Gue nggak akan pernah. Bagus, persis yang gue harapin dari cewek yang diincar Su Huaian. Semangat yang tak terpatahkan. Cukup. Gue bakal lepasin lo. Gue bakal tunggu sampai lo rela jadi milik gue. Hari itu, lo bakal jadi hal terindah yang pernah gue lihat. Nyerah aja. Gue nggak akan pernah nyerah sampai mati pun. Lagi pula, lo belum tentu hidup sampai hari itu. Jangan coba-coba bongkar kedok gue. Keluarga Su itu berkuasa. Lo nggak bisa apa-apain kita. Lo keras kepala banget, tapi gue punya cara buat luluhin lo. Tuan muda, kita ada masalah. Ada apa? Kenapa panik? Tuan muda, Anda sedang trending. Mereka bilang, Anda memaksa seorang karyawan wanita. Apa? Jadi itu maksud lo? Kamu ngapain sih?
Jijik. Gue nggak bisa makan ini. Cium aja nggak bisa? Gue makin nggak sabar buat nyicipin lo. Nih kalung lo. Walaupun lo kabur sampai ujung dunia, gue bakal nemuin lo. Jangan coba-coba kabur. Shi Wan Ning. Kok lelet banget sih? Kami cuma nunggu kamu, ya? Kalian bisa masuk tanpa aku. Lihat dulu kita bisa masuk atau enggak. Kamu, baiklah. Kita bisa masuk sekarang? Aduh. Oh, Wan Ning, Heiha. Malu-maluin banget, sih. Begini saja. Kamu pulang dan ganti gaun. Aku dan kakakmu. Kita masuk dulu. Ibu, kerja bagus. Dengan begini, Xie Waning nggak bakal bisa ikut pesta. Dia masih mau saingan sama kita? Biar ku bilang, hari ini semua tergantung padamu. Para pemuda kaya itu, kamu harus dapatkan salah satu dari mereka. Paham, Bu? Soal pesona putrimu ini, tenang saja. Ayo pergi. Kekanakan. Ibu, lihat semuanya. Apa mereka nggak pada lihat aku? Tentu saja. Hai, Heiha, Gu Shichuan. Nona muda dari keluarga mana yang secantik ini, ya? Dia lagi lihat kamu. Tuh, oh, tidak. Dia kesini untukmu. Sayang, cepat ke sana. Tuan Gu. Nona Waning, Hichuan, kau datang. Ikut aku. Bajumu gitu aja berani datang? Ada aja orang yang sok gaya. Gayanya sok modis. Xie Waning itu, dia curi semua perhatianku. Curi semua. Gu Shichuan bahkan gak lihat aku. Sudah, sayang, tidak apa-apa. Masih ada yang lebih baik nanti. Hichuan, pertama, aku ingin minta maaf. Beberapa hari yang lalu, aku memanfaatkanmu lagi. Untuk menghadapi mereka, kan? Ya. Aku senang dimanfaatkan olehmu, tapi kau tak perlu bersusah payah begitu. Jika kau butuh bantuan di masa depan, tidak perlu. Aku bisa tangani sendiri. Aku yakin, Nona Waning. Di masa depan, jika kau butuh bantuan, bilang saja. Terima kasih. Nona Waning, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Grup Su. Su Huayan telah tiba. Ngapain dia kesini? Su Huayan. Dia orang paling berkuasa di Haicheng. Orang paling berkuasa. Biar ku bilang. Kalau kau bisa menikah dengannya, bahkan jika harus jadi istri simpanannya, seumur hidup akan dipenuhi kemewahan dan kekayaan. Xie Waning itu, dia bahkan berhasil menggaet Gu Shichuan. Aku yakin bisa menaklukkan Tuan Muda Su dan menjadi nyonya muda keluarga Su. Tuan Muda Su, apa yang membawa Anda ke sini? Aku datang tanpa diundang. Apa Tuan Muda Gu tidak menyambutku? Tidak, aku hanya penasaran. Tuan Muda Su tidak pernah menghadiri pesta seperti ini. Tiba-tiba ingin datang saja. Apa itu masalah? Tentu saja tidak. Silakan.
Lanjutkan, cepatlah. Tuan Muda Su, nama Anda sudah lama kusanjung. Enyah kalau tidak mau mati. Nona, sepertinya Tuan Muda Su, bolehkah aku berdansa denganmu? Tuan Muda Su datang ke sini untuk Nona muda ini. Apa sebenarnya hubungan antara dia dan Nona muda ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Su Huayan menyukai Xie Wanning? Apa mereka semua buta? Nona, bisakah kau mendengarku? Begini, barusan aku sudah mengajak Nona Wanning untuk menjadi pasangan dansaku. Apa dia setuju? Entah dia setuju atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah siapa yang memintanya lebih dulu. Tuan Muda Su pasti mengerti. Prinsip siapa cepat dia dapat. Dalam kamusku, Su Huayan, tidak ada yang namanya siapa cepat dia dapat. Dengan kata lain, wanitaku adalah milikku. Satu tuan muda keluarga Su. Keduanya berlomba untuk mengajak Nona muda ini berdansa. Siapa Nona muda ini? Kenapa mereka semua mengejar Xie Wanning? Seharusnya akulah yang diperebutkan. Wanita ini, kalau soal merebut pria, dia jauh lebih hebat dari ibunya. Sepertinya Tuan Muda Su datang ke sini hari ini untuk mempermalukanku. Aku hanya di sini untuk berdansa. Kau yakin ingin menghentikanku? Nona, bolehkah aku berdansa denganmu? Bagaimana kalau aku tetap ingin menghentikanmu? Maka jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Tuan Muda Su, aku akan berdansa denganmu, Nona Wanning. Hichuan, maaf. Aku takkan menyakiti siapapun. Kau memelukku terlalu erat. Kau baru saja memanggilnya Zichuan. Bukankah itu terlalu mesra? Aku dan dia hanya teman. Teman. Jika aku tidak datang, akankah kau menerima ajakannya? Aku dan dia hanya akan berdansa. Kau wanitaku. Aku takkan membiarkan pria lain menyentuhmu. Tuan Su, aku tidak sepertimu. Aku tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Aku tidak bisa menolak siapapun. Bagaimana kalau begini? Apa yang kau lakukan? Orang-orang ini di bawah perintahmu. Kau bisa memerintah mereka sesukamu. Jika ada yang berani mengganggumu lagi, singkirkan mereka. Aku tidak mau itu. Jadi maksudmu, kau ingin aku yang menanganinya untukmu? Tidak. Jangan gegabah. Aku akan mendengarkanmu. Betul. Gunakan mereka saat kau membutuhkannya. Jangan ragu. Aku akan bertanggung jawab. Itu tidak akan diperlukan. Tua, kalian berdua bicara saja. Aku pergi sekarang. Tua, ada terlalu banyak orang di sini. Apa para pria ini buta? Apa kurangnya aku dibandingkan Xie Wanning? Aku tak bisa membiarkan wanita ini mencuri perhatian lagi. Pria bule yang kusuruh kau undang. Apa dia belum datang? Die? Aku di sini. Ayo pergi. Hei, Tuan Wei. Aku tak menyangka Nyonya Song juga ada di sini. Kalian berdua, ibu dan anak, apa kalian mau bermain denganku? Tuan Wei, alasan aku memintamu ke sini hari ini adalah untuk memberitahumu. Putriku yang lain telah kembali. Die sangat mengagumimu. Oh, Nyonya Song, kau punya putri lain? Die ada di sana. Lihat dia.
Cantik sekali. Bahkan lebih cantik dari Nona Mengyao. Jauh lebih cantik. Memukau. Ini wanita yang telah membuatku dibuang ke laut. Aku akan berbicara sedikit dengannya. Obrolan kecil yang menyenangkan. Ibu, bagaimana mungkin Xie Wanning lebih cantik dariku? Oh, ayolah. Apa kau bodoh? Bukankah ini yang kita inginkan? Biar ku bilang, pria bule ini tidak hanya hidung belang, tapi juga cabul. Wanita yang ia incar, tak ada yang berakhir baik. Kita lihat saja dan nikmati pertunjukannya. Nona Wanning. Anda? Halo. Nama saya Tuan Wai. Ibumu bilang, kau sangat mengagumiku. Tuan Wai, saya memang sudah lama mengagumi Anda. Aku juga sangat menyukaimu. Bagaimana kalau kita cari tempat pribadi untuk mengobrol? Maaf sekali, Tuan Wai. Tapi saat ini saya, pasangan dan satuan Su Huaiyan dari grup Su. Saya harus berdansa dengannya nanti. Aku harus berdansa dengannya nanti. Su Huaiyan? Ya. Aku benar-benar minta maaf. Oh, tidak apa-apa. Sepertinya reputasi orang itu masih cukup berpengaruh. Nona Xie Wanning, bukankah kau wanita Guzichuan? Ma Hongcai, bagaimana kau bisa menjadi pasangan dan satuan muda Su? Kau kenal Nona Wanning? Ya, aku dan Nona Wanning pernah bertemu sekali. Dia bersama calon kepala keluarga Gu Shichuan. Logikanya, dia seharusnya tidak menjadi pasangan dansa Su Huaiyan. Kau bilang para pembunuh itu bukan orang lokal Hai Cheng? Ya, Tuan muda, mereka semua datang dari utara. Sepertinya Hai Cheng akan berubah. Pergi. Kirim lebih banyak orang. Pastikan untuk menemukan mereka. Nona Wanning, kau membohongiku. Tuan Wai, saya memang pasangan dan satuan muda Su. Lalu kenapa? Saat dia tiba, suruh dia cari pasangan lain. Itu saja. Aku yakin dia tak mau menyinggung Tuan Wai. Bagaimanapun, setidaknya kita harus memberitahu Tuan muda Su. Aku akan bicara dengannya. Kau dan Tuan Wai bisa pergi sekarang. Nona Wanning, ayo, pergi ke kamar dan istirahat. Lepaskan aku. Xie Wanning, jangan keterlaluan. Di Hai Cheng, tak ada yang berani menolak Tuan Wai. Aku harus berdansa dengannya nanti. Apakah semua orang asing sepertimu tidak tahu sopan santun? Kau tidak menghargai keinginan seorang wanita. Nona Wanning, aku selalu bersikap sopan pada wanita yang penurut. Tapi, jika Nona Wanning tidak menurut, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hari ini, kau milikku. Berhasil. Si tua bangka hidung belang, White, berhasil mendapatkan Xie Wanning. Dia akan hancur. Wanita jalang berani bermain-main denganku? Perempuan tua pakai sedikit trik. Dia jatuh terpuruk. Lepaskan aku. Dan Tuan muda, terakhir kali, Nona Wanning pergi ke rumah sakit dengan Gu Shichuan. Memang karena dia terluka saat menyelamatkan seseorang. Kenapa menyelamatkan seseorang? Ma Hongcai sedang mengemudi dan hampir menabrak keponakan Gu Shichuan dan ingin Nona Wanning untuk tinggal dan minum bersamanya. Tapi Gu Shichuan menghentikannya. Ma Hongcai, jangan takut, aku di sini. Gu Shichuan, berani kau hentikan aku? Dengarkan aku. Xie Wanning adalah wanitaku. Ibu,
Gu Zichuan, apa kau benar-benar akan menyelamatkan Xie Wanning? Jangan khawatir. Gu Zichuan hanya berpura-pura. Aku tidak percaya dia akan, demi Xie Wanning, wanita seperti itu, menyinggung Tuan White. Gu Zichuan, kau bilang dia wanitamu. Tapi apa kau sudah menikahinya? Aku akan segera menikahinya. Gu Zichuan, kau tak sanggup memprovokasi Tuan White. Jika kau tahu apa yang baik untuk serahkan dia. Dan berlututlah serta minta maaf. Masih ada waktu. Gu Zichuan, berani kau memukulku? Tuan White, ini bukan hanya tamparan di wajahku. Ini tamparan di wajahmu. Dia berani melawanmu. Gu Zichuan, kau cari mati, Zichuan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayo, aku tantang kau untuk mencoba sesuatu. Jika kau bisa keluar dari rumahku hidup-hidup hari ini, aku akan menulis namaku terbalik. Terbalik. Kau pikir kau bisa menakutiku dengan tangan kosongmu? Lucu sekali. Keluargaku punya banyak anak buah. Dan kau? Berapa banyak botol yang kau punya? Kau tidak akan membawanya hari ini. Tidak akan membawanya. Entah kau keluar sekarang. Keluar. Atau tinggal di sini selamanya. Baiklah. Gu Zichuan, selamat. Kau telah menjadi musuh terbaru korporasi Huai. Kita lihat saja nanti. Sekarang keluar. Xie Wanning benar-benar diselamatkan. Gu Zichuan benar-benar memusuhi Huai Te untuk wanita ini. Xie Wanning, dia menyinggung Huai Te. Apa dia gila? Zichuan, maafkan aku. Aku membuatmu kesulitan malam ini. Nona Wanning, jangan katakan itu. Aku yang mengundangmu ke pesta. Melindungimu adalah tanggung jawabku. Terima kasih. Tuan muda Gu, apa hubunganmu dengan Nona Wanning ini? Kau baru saja bilang kau akan menikahi Nona muda ini. Apakah itu benar? Kau salah paham. Tuan Gu hanya membantuku. Tidak. Apa yang kukatakan itu benar. Zichuan, oh. Nona Wanning. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Tuan Huai Te, apa kita akan membiarkan ini begitu saja? Gu Zichuan berani mengancammu. Tentu saja, kita tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku akan mencari seseorang untuk membunuhnya. Kita juga akan membuat perusahaannya bangkrut, dan aku akan merebut wanitanya. Wanita bernama Xie Wanning itu. Aku akan memilikinya. Siapa yang kau inginkan? Aku tak punya waktu untuk bicara denganmu sekarang. Tuan Su. Tuan Huai Te sedang dalam suasana hati yang buruk. Sebaiknya kau. Apa kau pikir suasana hatiku sedang bagus? Apa kau punya waktu untuk bicara denganku sekarang? Tuan muda Su benar-benar memukul Ma Hongchai. Apa dia akan memukul Huai Te? Su Huaian, apa yang kulakukan dengan Xie Wanning? Bukan urusanmu. Aku tahu aku mendengar dengan benar. Su Huaian, jangan gegabah. Memukulnya akan menimbulkan banyak masalah. Jika kau berani memukulku, perusahaan Huai tidak akan melepaskanmu.
Aku akan menunggu balas dendamu. Dia benar-benar memukul Tuan Huaite. Tuan Muda Su benar-benar gila. Si gila Su Huaiyan itu. Dia bahkan berani memukul Huaite. Tuan Muda Gu, suruh seseorang membersihkan tempat ini. Dan singkirkan kesialannya. Tuan Muda Su, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tidak perlu kulaporkan padamu, Gu Zhichuan. Nona Wanning adalah tamuku. Xie Wanning adalah wanitaku. Apa? Ku bilang, Xie Wanning adalah wanitaku. Aku akan membawa wanitaku pergi sekarang. Apa kau punya masalah dengan itu, Tuan Muda Gu? Aku tidak percaya Nona Wanning akan pergi denganmu dengan sukarela. Dan aku takkan membiarkanmu memaksa tamuku. Seperti ini. Apa kau ingin nasib yang sama seperti? Aku akan pergi denganmu, Nona Wanning. Hichuan, maafkan aku. Wanita itu, Xie Wanning, benar-benar telah menjadi wanita Su Huaiyan. Keberuntungan macam apa yang mereka miliki? Wanita jalang. Jangan remehkan dia dalam hal ini. Muridnya melampaui gurunya. Aku jauh lebih baik daripada wanita tuanya. Cukup. Jangan membuatku memukul seorang wanita. Su Huaiyan, apa yang kau lakukan sekarang? Kukira kau membuang benda ini. Saat si putih menyentuhmu tadi, kenapa kau tidak membunuhnya? Karena aku tidak sepertimu. Kau bisa membunuh kapanpun kau mau dan memukul siapapun yang kau mau. Orang-orang yang kupukul, semuanya pantas mendapatkannya. Meskipun mereka pantas mendapatkannya, harus ada prosedurnya. Itu bukan sesuatu yang harus kau lakukan sendiri. Akulah prosedurnya. Aku ingin menghukum mereka. Jika ada yang berani menyentuh wanitaku, aku akan membuat hidup mereka seperti neraka. Bagaimana jika semua pria di dunia menyinggungku? Apa kau juga akan membunuh mereka semua? Ya. Itu hanya akan membuatmu menjadi algojo. Apa kau mengkhawatirkanku? Tidak. Kau mengkhawatirkanku. Khawatir aku akan menjadi algojo, benar, kan? Apa yang akan kau jadikan? Tidak ada hubungannya denganku. Keras kepala sekali. Su Huaiyan, kau bilang kau akan menungguku untuk bersedia. Jika aku tidur denganmu, waktu ini sama sekali tidak cukup. Biarkan aku memelukmu sebentar. Jika kau ingin menghukum dunia, seseorang harus menjadi algojonya. Ibu, aku nggak tahan lihat Xie Wanning mencuri perhatian. Kita kesini buat bikin dia malu. Dia nggak boleh nikah sama keluarga Su. Wah, Nona Wanning. Dua orang di belakangku bersamaku. Baiklah, lewat sini. Mari lewat sini. Tunggu. Ada urusan apa ke sini? Saya bersama Nona Wanning di depan. Kami bersama. Periksa mereka. Silakan masuk. Kesini untuk mendoakan kakek tua Sudamai, bahagia dan segalanya yang terbaik. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Wanning, oh, sini. Wah, kamu sudah besar ya? Makin cantik saja.
Terima kasih, Kakek Su. Selamat ulang tahun, Kakek Su. Senang, senang. Kehadiranmu membuatku bahagia. Kukira kamu nggak datang. Undangan Kakek Su, Wan Ning nggak berani menolak. Tuan Su, membawakan sedikit sesuatu untuk Anda. Selamat ulang tahun, Tuan. Perhatian sekali, Nyonya Xie. Oh, sudah sepantasnya. Wan Ning, ayo, kita ngobrol di sana. Oh, Tuan Su, tunggu sebentar. Wan Ning, kita punya kejutan besar untuk Anda hari ini. Kejutan besar. Oh, Wan Ning, kejutan apa yang kamu punya untukku? Wan Ning bilang, hari ini, dia akan memainkan lagu untuk Anda. Benarkah, Wan Ning? Xie Wan Ning, kamu jelas-jelas belum pernah menyentuh biola, kan? Tapi kalau kamu menolak, kakek tua Su akan kecewa. Lalu, dia akan merasa jijik padamu. Kita lihat saja sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Aku sudah menyiapkan sebuah lagu khusus untuk kakek Su, untuk merayakan ulang tahunmu. Oh, bagus sekali, bagus sekali. Perhatian sekali kamu, Wan Ning. Beraninya dia setuju? Apa dia mencoba melebihi kemampuannya? Ini benar-benar mempermalukan diri sendiri. Mungkinkah Xie Wan Ning benar-benar bisa main biola? Bagaimana mungkin? Kalaupun dia pernah menyentuhnya, dia tak mungkin semahir itu. Dia cuma anak angkat. Bagaimana mungkin keluarga Lu berinvestasi begitu banyak padanya? Lalu kenapa dia setuju? Dia cuma mau pamer di depan kakek tua itu. Tapi dia berlebihan. Dia sudah lupa tempatnya. Jangan khawatir, tunggu saja sampai dia mempermalukan dirinya sendiri. Kak, aku nggak mau les piano lagi. Aku mau belajar bisnis kayak kakak. Bisnis itu untuk kita, para cowok. Kamu harus belajar lebih banyak hal-hal yang feminin. Jadi anak yang baik. Giatlah berlatih. Nanti kakak ajak belanja baju, ya, untuk membeli pakaian. Oh, Kak. Putri siapa ini? Permainannya begitu indah. Dia pasti berasal dari keluarga terpandang. Dia benar-benar bisa main biola dan dia bermain dengan sangat baik. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin keluarga Lu membayar les biola untuknya? Seorang anak angkat? Mama, aku selalu ingin belajar biola, tapi ayah tak mengizinkanku. Astaga, penampilannya sungguh luar biasa. Ini adalah hadiah terbaik yang kuterima hari ini. Aku sangat senang. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Aku senang kakek Su bahagia. Wan Ning, mari kita bicara di tempat lain. Aku takut seseorang akan mencurimu. Wan Ning, apakah ibu tirimu membuatmu kesulitan yang bisa kubantu? Aku bahkan tak tahu kalau dia sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap aku. Hidup dengan sia-sia. Terima kasih,
Kakek Su, tapi aku lebih suka mengatasinya sendiri. Beritahu aku saja kalau terjadi sesuatu. Kau calon menantu keluarga Su kami. Tak seorang pun boleh mengganggumu. Mengenai pertunangan itu, aku ingin membahasnya lebih lanjut. Tuan Muda Su tidak datang menemuiku terakhir kali. Tapi kami berbicara di telepon dan mencapai kesepakatan. Kami telah memutuskan untuk membatalkan pertunangan. Jadi, aku harap Kakek Su, kakek akan menyetujui keputusan kami. Kau ingin membatalkan pertunangan? Apakah kau sangat membenci keluarga Su? Tidak, bukan begitu. Bukan karena aku membenci keluarga Su. Hanya saja aku punya prinsipku sendiri. Aku tak mau suamiku seorang playboy. Aku ingin dia setia hanya padaku. Jika kakek Su tidak setuju, maka tolong carikan Tuan Muda Su pasangan yang cocok. Hai Cheng yang bergengsi, Tuan Muda Su dari keluarga terkemuka. Bagaimana mungkin dia hanya memiliki satu wanita? Pertunangan ini pasti batal karena kau begitu bersikeras. Maka, terima kasih, Kakek Su, atas pengertiannya. Kami akan melakukan seperti yang kau katakan. Apa? Kakek Su, bagaimana mungkin kakek menyetujui ini? Mengingat kedudukan keluarga Su di Hai Cheng, Tuan Muda Su tak mungkin setia hanya padaku. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Seseorang, bawakan dokumennya. Waning, ini adalah perjanjian pranikah. Jika Huayan mengkhianatimu, perjanjian ini akan melindungimu. Adapun jumlah kompensasinya, kau bisa mengisinya sesukamu. Waning, aku tahu kau dan Huayan tidak memiliki perasaan satu sama lain. Tapi perasaan, ya, itu bisa dipupuk seiring waktu. Kenapa kalian berdua tidak menghabiskan lebih banyak waktu bersama? Dan lihat saja nanti, jika pada akhirnya memang tidak ada perasaan, maka aku tidak akan memaksamu. Aku akan memberimu kebebasanmu. Terima kasih, Kakek Su. Baiklah, aku akan menemui para tamu. Usaha untuk memutuskan pertunangan gagal lagi. Nona Waning. Zichuan, kau juga di sini. Ya. Aku juga menerima undangan dari Tuan Su. Barusan, permainan biolamu sangat indah. Kau mendengarnya? Aku sudah lama tidak bermain. Agak berkarat nih. Tidak, kupikir permainanmu sempurna. Persis seperti dirimu. Hichuan, sebenarnya, aku... Nona Waning. Aku, orang yang cukup blak-blakan. Aku akan langsung mengatakannya. Nona Waning. Aku menyukaimu. Hichuan. Tapi kita baru kenal sebentar. Aku tahu apa yang kukatakan barusan agak lancang. Tapi... saat pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Jadi, Nona Waning, maukah kau memberiku kesempatan untuk mengejarmu? Aku, Gu Shichuan, akan kuberikan kau kesempatan untuk masuk neraka. Kau mau? Tuan Muda Su suka sekali menyela orang lain, ya? Aku lebih suka membuat orang bungkam selamanya. Su Huayan, berhentilah menyakiti orang lain. Gu Shichuan merebut tepat di depan hidungku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyakitimu? Tuan Muda Su begitu gelisah. Mungkinkah karena kau tahu Nona Waning bukanlah milikmu sepenuhnya? Kukatakan dia milikku, maka dia milikku. Jika ada yang mencoba menghentikanku, akan kubunuh mereka. Tuan Su, kau tidak benar-benar berpikir bahwa dengan kekerasan, kau bisa mengambil segalanya, kan? Biar kukatakan, kau salah. Hati seseorang, kau tak bisa merebut, tidak. Aku bisa. Selama aku menyingkirkan semua orang di sekitarnya, hatinya akan menjadi milikku. Hari ini, aku akan mulai denganmu. Hentikan. Tidak ada apa-apa antara aku dan Gu Zichuan. Kau melindunginya seperti ini? Dia temanku.
Tentu saja aku tidak bisa hanya diam saja dan melihat kau menyakiti temanku. Teman? Bagaimana jika aku bersikeras untuk menyakitinya hari ini? Maka kau harus membunuhku dulu. Nona Wan Ning, bagaimana aku bisa membiarkanmu melindungiku? Semua ini bermula karena aku. Biarkan aku yang menangani ini. Su Huaian, menyakiti orang lain adalah satu hal, tapi Zichuan adalah pria yang baik. Kumohon, lepaskan dia. Aku bersedia membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan denganku. Akhirnya aku mendapatkan penyerahan dirimu. Tapi itu untuk pria lain. Apa kau pikir aku membutuhkan penyerahan diri semacam ini? Hanya ini yang bisa kulakukan. Jika kau masih belum puas, maka lakukan apapun yang kau inginkan. Lepaskan saja Zichuan. Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa membalaskan dendamu. Su Huaian, beraninya kau. Huaian. Zichuan, bawa dia pergi. Bahaya di sini. Tidak, aku tidak akan pergi. Ambulans. Panggil ambulans. Su Huaian. Dokter, bagaimana keadaan Su Huaian? Jangan khawatir, Nona. Kau bisa menemuinya sekarang. Luka tusukannya tidak mengenai organ vital. Dia butuh banyak istirahat. Oke, terima kasih, dokter. Apa aku benar-benar jatuh cinta pada Su Huaian? Tapi kapan itu dimulai? Ini aku. Oh, kau. Kukira pembunuh bayaran itu kembali. Kau terlalu keras pada dirimu sendiri. Kau tidak khawatir tentang kesehatanku. Hanya apakah aku lelah? Bagaimana kalau kau membantuku bersantai? Bagaimana dengan tubuhmu? Kau, Su Huaian, kau terluka. Bisakah kau serius? Hanya punggungku. Yang lainnya baik-baik saja. Jika kau terus begini, aku tidak akan pernah mau. Aku tidak akan memaksamu. Biarkan aku memelukmu, mengisi ulang energi, maka aku tidak akan takut. Kau takut? Sebelum kau. Tidak ada yang membuatku takut. Setelah kau. Aku takut kau akan terluka. Takut jika aku mati. Tidak ada yang akan melindungimu. Dia takut karena aku. Mama, Xie Waning itu. Dia menempel pada Su Huaian. Kita tidak bisa menyentuhnya. Aku tidak akan menyerah. Hal ini, aku juga tidak akan menyerah. Tapi, belum tentu. Mama, kau punya ide? Untuk wanita kecil seperti dia, Mama punya banyak ide. Katakan saja. Su Huaian, istirahatlah. Jangan khawatir. Aku akan di sini. Keluarga Xie. Dendam lama, dendam baru. Saatnya balas dendam. Waning. Tuan muda. Pelan-pelan. Tuan muda.
Nona Waning baik-baik saja. Baru saja keluar dari rumah sakit. Pulang sekarang. Ada yang tertangkap? Belum. Anak buah kita mengejar mereka. Menemukan mereka menggigit lidah mereka sendiri. Ada petunjuk lain? Di pesta, seseorang melihat. Kedua orang itu mengikuti Nona Waning masuk. Xie Waning. Kakak, paman. Waning ada di sini. Di sini, ini informasi yang kau inginkan. Coba kulihat. Benar-benar ada foto. Ini jauh lebih mudah sekarang. Terima kasih, paman. Sama-sama, Nona Waning. Waning. Kudeng A, kau juga menghadiri acara Tuan Su. Pesta. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi seseorang terluka di tempat kejadian. Ya. Su Huayan. Benar. Tapi dia sudah keluar dari bahaya. Bagus. Syukurlah. Jika dia menjadi lumpuh, lalu kau menikahinya, akan sedikit menyedihkan. Apapun yang terjadi padanya, aku bersedia untuk tetap bersamanya. Karena aku telah jatuh cinta padanya. Baiklah, kakak, paman, aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Oke, hati-hati. Aku tak menyangka bahwa dia tidak akan mati seperti ini. Nyawa Su Huayan ini benar-benar kuat. Sepertinya surga tak mengizinkannya mati dan membiarkan Waning jatuh cinta padanya. Masalahnya telah terungkap. Kita harus berkemas dan pergi dengan cepat. Ayo pergi. Oh, tidak. Seharusnya nona muda keluarga Su. Ayah, kau bercanda. Aku dan Tuan Muda Su belum pasti. Oh, kenapa tidak? Lihat, keluarga Su sudah mengirim hadiah lamaran. Kau, nona muda, sudah pasti. Kau benar-benar membuat ayahmu bangga. Kau anak perempuan ayah yang baik. Semua berkat didikan ayah yang baik. Apa yang ayah katakan, apa kau masih ingat? Sangat mengesankan. Tentu saja. Aku mengingatnya dengan jelas di sini. Lihat, inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang putri keluarga Xie. Waning, aku selalu berpikir kau adalah yang paling cakap di keluarga kita. Mengyao. Mulai sekarang, kamu harus belajar dari kakakmu Waning. Kamu harus minta nasihatnya. Kamu harus belajar darinya. Mengerti? Mengerti, ibu. Aku pasti akan menjadikan kakak Waning sebagai panutanku. Baguslah. Kalian anak perempuan tidak bisa menafkahi ayahmu di masa tuanya. Tapi ayah masih bisa susah payah membesarkan kalian. Untuk apa? Supaya saat kalian besar nanti, kalian bisa menikah dengan keluarga kaya untuk membalas budi ayahmu. Mengerti? Mengerti, ayah. Apa kau mengerti? Mengerti. Weng, lihat, kita punya kabar gembira di keluarga kita. Bukankah kita harus memberitahu semua teman dan kerabat merayakannya? Untuk datang dan merayakannya tidak perlu. Katanya kita mau merayakan. Mereka nggak mungkin datang dengan tangan kosong, kan? Oh, aku mengerti. Kita harus merayakannya. Rayakan. Pergi sekarang dan panggil semua orang yang kau bisa. Beritahu mereka bahwa besok keluarga Xie kita akan mengadakan pesta di Hotel Heping. Baiklah, aku pergi sekarang. Bagus. Sepertinya besok Hotel Heping akan sangat ramai. Xie Waning, beraninya kau menipuku. Jiang Tian, kau kembali. Kalau aku tidak kembali, aku tidak akan tahu kau akan menipuku.
Jiang Tian, apa maksudmu? Kau masih pura-pura bodoh denganku? Kau terus bilang kau akan menikah dengan Gu Sichuan. Kenapa kau tiba-tiba akan menikahi Su Huaiyan? Apa kau berbohong padaku? Iya, kan? Jiang Tian, aku sudah menunggu kau untuk menyelamatkanku. Tapi kau malah main-main saja selama ini. Belum lagi, aku baru saja kembali dan kau memperlakukanku seperti ini. Kau, trik apa yang kau coba lakukan sekarang? Jiang Tian, apa kau pikir aku mau menikahi Su Huaiyan itu? Dia itu orang cabul, eksentrik, maniak mesum yang suka mempermainkan wanita. Dia mengincar aku. Bisakah aku menolak? Jika aku berani mengucapkan sepatah kata penolakan, kau mungkin tidak akan pernah melihatku lagi. Kau tidak bohong padaku? Jika kau tidak percaya padaku, maka bawa aku sekarang. Apa yang kau katakan itu benar? Jiang Tian, menikahi psikopat Su Huaiyan itu hukuman mati. Cepat atau lambat aku akan mati di tangannya. Sama-sama celaka, aku lebih baik menyerahkan diri kepada orang yang kucintai. Ya, kau benar sekali. Kita harus memanfaatkan hari ini. Wan Ning, tunggu aku akan segera. Jiang Tian, aku tahu. Maukah kau mati bersamaku? Dengan begitu, di jalan menuju Huang Tujuan, aku tidak akan sendirian. Tunggu dulu. Kau mau mengajakku mati bersamamu? Apa kau akan memberitahu Su Huaiyan tentang kita? Tentu tidak. Hanya saja dia sudah menjelaskan bahwa kalau aku sampai tergores sedikit saja sebelum pesta pertunangan, dia akan menghabisi seluruh keluargaku. Dia benar-benar bilang begitu? Sungguh. Jiang Tian, aku tidak takut mati, dan kau juga tidak takut mati, kan? Jadi, apa kita lanjutkan? Tunggu, aku tidak takut mati, tentu saja. Hanya saja, oh, begini. Ibu dan adikku tidak bersalah. Kita tidak bisa melibatkan mereka. Jiang Tian, apa kau tidak menginginkanku lagi? Tentu saja aku masih menginginkanmu, tapi kita tidak bisa gegabah. Kita perlu memikirkan ini matang-matang. Kita butuh rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang apa? Apa kau benar-benar ingin aku menikahi psikopat Su Huaiyan itu? Apa kau benar-benar ingin aku disiksa sampai mati? Jangan berteriak. Aku akan menemukan cara untuk membantumu. Baiklah, nah. Wan Ning, sudah larut. Aku harus kembali dan istirahat. Aku harus pulang dan istirahat. Jiang Tian, tunggu. Besok, di Hotel Damai, aku akan berpura-pura mabuk. Aku akan menunggumu di lantai 2. Wan Ning, aku tidak bisa pergi. Jiang Tian, setelah selesai, aku akan terjun dan mati. Itu tidak akan melibatkanmu, sungguh. Lihat, maksudku. Kau tak perlu melakukan ini untukku. Bahkan jika kau tidak datang, Jiang Tian, aku tetap akan terjun. Aku tidak ingin menikahi psikopat Su Huaiyan itu. Itu sama saja dengan dipenjara. Wan Ning, karena kau sudah membuat keputusan yang begitu teguh, maukah kau mati bersamaku? Senja membeku. Tanpa risiko sama sekali dan tanpa tanggung jawab, pria mana yang bisa menolak godaan seperti itu? Boleh juga, kan? Jika dia pada saat itu tidak bunuh diri, aku sendiri yang akan membantunya mati. Wan Ning sayangku, kakakmu di sini untukmu. Meng Yao sayangku, saudara Jiang Tian, kamu ada di sini untukmu, sesuai janji.
Ikatan saudara kalian sungguh menawan. Jika kau tidak ingin masuk, maka bersikaplah yang baik. Setelah selesai, aku akan melepaskanmu. Sumbu telah dinyalakan. Sekarang yang tersisa hanyalah ibu tiriku tersayang. Untuk menyalakannya dengan tangannya sendiri. Semuanya, kemarilah, Wen, bro. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa? Kenapa kau panik sekali? Barusan, seorang pelayan memberitahuku. Dia melihat seorang pria memasuki kamar Wan Ning. Apa? Omong kosong. Aku berharap itu omong kosong. Tapi bagaimana kalau itu benar? Bawa aku ke sana, cepat. Oh, oke, cepat. Ayo pergi. Xie Wanning, aku membawakanmu seorang penonton. Tidakkah seharusnya kau berterima kasih padaku? Wen, bro. Pelayan itu bilang Wan Ning ada di kamar ini. Ini. Kenapa kalian semua ada di sini? Cepat suruh dia, menyuruh mereka pergi. Jangan pedulikan mereka. Ayo masuk dan lihat. Lihat apakah yang dikatakan pelayan itu benar adanya. Kau, oh, ayolah, ayo pergi. Wen, bro. Ternyata benar. Apa yang benar? Itu Xie Wanning. Iya, bagaimana mungkin dia main-main dengan pria itu? Kalian, anak perempuan keluarga Xie, sungguh murahan. Apakah keluarga Su tahu? Kukatakan, Wan Ning, kau akan menikah dengan keluarga Su. Bagaimana kau bisa melakukan hal yang begitu memalukan? Bagaimana kita bisa menunjukkan muka kita di keluarga Xie setelah ini? Xie Wanning, selamat. Kau akan berakhir seperti ibumu. Dipukuli sampai mati oleh Xie Cuiwen, hidup-hidup. Ibu, apa kau memanggilku? Apa yang kau lakukan di sini? Lalu siapa yang di sofa? Ini. Kenapa berisik sekali? Mengiau. Kau. Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Apa yang kulakukan di sini? Jiang Tian. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Gue bareng Abang Jiang Tian. Mereka berdua tidur bareng. Bukannya mereka saudara? Situasi emang bikin mata kita melek. Loh. Ayah. Kudu kuat. Selanjutnya bakal lebih seru. Gue bakal di depan semua orang hajar lo sampai mampus. Ayah. Wen. Gue mohon. Udah, jangan dipukulin lagi. Ngeliatin apa lo? Pergi sana. Diam. Masih berani lo belain mereka? Lo yang lahirin dua binatang ini. Gara-gara lo, gue punya dua makhluk yang lebih buruk dari binatang. Lo. Ayah. Ampun, ya. Diam. Gara-gara kalian berdua, gue malu banget di Haicheng. Gue hajar sampai mampus. Ayah. Xie Wanning yang jebak kita. Dia ngasih obat ke minuman gue. Bener? Dia. Sumpah, gue lihat sendiri. Gue lihat. Dia masukin sesuatu ke gelas mengiau. Apa? Ayah, aku tidak melakukannya. Xie Wanning, kamu masih berani berbohong? Ibu jelas melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Kamulah pelakunya. Ayah, bukan aku. Kenapa aku harus melakukan itu? Kamu dan ibumu. Sama saja. Kalian ingin menghancurkanku. Lalu apa? Aku ingin membuatku tak bisa menikah dengan keluarga Su. Aku bisa langsung menikah dengan keluarga Su.
Aku bisa menikmati kekayaan dan kehormatan. Kenapa aku merusak masa depanku sendiri? Lagi pula, bukankah ada kamera keamanan di sini? Kita bisa periksa rekamannya sekarang. Xie Wanning, kamu bohong. Kau tidak mengatakan itu sebelumnya. Jiang Tian, siapa yang akan percaya itu? Setiap wanita di Haicheng ingin menikahi Su Huaiyan. Bagaimana mungkin aku menjadi pengecualian? Ayah, wanita ini tidak mengatakan itu. Diam. Kau masih saja menjebak Wanning. Wanning hampir menikah dengan keluarga Su. Sekarang aku tak punya apa-apa. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Jika aku tahu ini akan terjadi, seharusnya sudah kukubur kau hidup-hidup. Seharusnya aku tak pernah membesarkanmu, Wen. Kumohon, aku mohon. Kedua anak ini adalah darah dagingmu sendiri, darah dan keringat yang mengalir. Tolong, jangan pukul mereka lagi. Ibu, kurasa fotomu jatuh. Foto apa? Oh, ini kakak Jiang Tian, dan ada foto ibu dan ayah. Apa? Tapi ayah, kok ayah tampak berbeda dari sebelumnya? Foto apa? Berikan padaku. Meskipun ayah tidak ingat lagi, ibu selalu menyimpan foto ini bersamanya. Ini menunjukkan bahwa cinta ibu pada ayah pastilah cinta sejati. Berikan padaku. Tidak. Ibu, kenapa ibu malu? Katakan padaku, siapa pria ini? Aku tidak mengenalnya, dan aku tidak punya foto ini. Apa? Pria di foto itu bukan ayah? Dasar perempuan. Akan kubunuh kau. Mereka bilang balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin. 10 tahun tidaklah terlambat. Tapi aku telah menanggungnya selama 20 tahun. Selama 20 tahun terakhir ini, setiap saat, setiap hari, aku ingin mengirim kalian semua ke neraka. Ibu, kau lihat? Akhirnya aku membalaskan dendamu. Jadi kaulah yang melakukan ini. Akan kubunuh kau. Aku bukan gadis kecil yang dulu. Kau pikir kau bisa membunuhku sekarang? Wanning, ayah salah. Tolong lepaskan aku. Ayah tidak sengaja. Wanita inilah yang menipuku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan menebus apa yang kulakukan padamu dan ibumu. Wanning, tolong, lepaskan aku. Untuk menyelamatkan hidupmu sendiri, kau rela berlutut di hadapanku? Betapa mudahnya kau beradaptasi. Wanning, jangan terlalu khawatir. Aku tidak benar-benar akan membunuhmu. Karena orang seperti ayah, yang sangat peduli dengan harga diri dan wajah, harus menyebarkan namanya kemana-mana. Semua orang harus tahu. Kalian semua, masuklah. Jangan ada foto. Tuan Muda Lu ada di Haicheng. Kenapa kau tidak memberitahuku? Tuan Muda Lu, baru sampai? Aku juga baru tiba. Nah, aku justru mau mengunjungimu. Bagaimana kalau lain hari saja? Tak perlu lain hari. Hari ini saja. Baik-baik saja. Tuan Muda Lu, berikanlah aku kehormatan ini. Seseorang, bawa mereka pergi. Apa yang kau lakukan? Kami tidak menangkapmu sekarang. Karena kami belum menemukan kunci. Buktinya, aku akan membawamu ke kantor polisi sekarang juga. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Beritahu kakakku dan ayah Lu bahwa balas dendamku berhasil. Beritahu ayah Lu dan katakan padanya bahwa aku tetap di Haicheng. Kakak, paman, mereka mau kemana?
Kak. Sudah bangun. Kau baik-baik saja? Aku di mana? Ngapain kau di sini? Ini rumah sakit. Kau dirawat karena masuk angin. Kurasa aku melihatmu pergi bersama kakak dan pamanku dengan mobil. Benarkah? Aku mengantar mereka ke bandara. Apa kau membawaku ke sini untuk sesuatu? Tentu saja, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Apa? Ini kabar baik yang kau bicarakan? Ganteng. Boleh aku menambahkanmu di WeChat? Apa kau pikir aku semurah itu? Atau kau pikir kau pantas untukku? Aku cuma mau menambahkanmu di WeChat. Pergi sana. Cuma cowok cakep. Sok cakep. Cakep. Sok cakep. Aku sungguh tidak mengenalnya. Kau tak perlu menjelaskan. Waning, maukah kau menikah denganku? Aku ingin menjagamu selamanya. Mari kita makan dulu. Jika kau tidak setuju, aku tidak akan makan. Aku akan mogok makan sampai mati. Baik, baik, baik. Aku setuju. Sebaiknya kau punya sesuatu yang sangat penting sekarang. Kalau tidak, Waning, pulanglah dulu sebentar lagi. Masih ada urusan yang harus kutangani di perusahaanku. Cincin ini cukup indah. Halo? Apakah ini Xie Waning? Bicara, ini siapa? Su Huayan mengalami kecelakaan mobil. Pasien dalam kondisi kritis, sedang dilakukan resusitasi. Apa? Tapi, kau baru saja melamarku. Su Huayan. Kakek, bagaimana operasinya? Tidak. Dia akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana perkembangan operasinya? Luka pasien sangat parah. Operasi masih berlangsung dan trauma di kepala kemungkinan besar akan menjadi vegetatif. Akankah dia bangun? Itu tergantung pada keinginan pasien untuk hidup. Tuan besar, dia satu-satunya cucuku. Kakek, dia akan melewatinya. Aku tahu itu. Aku baru saja menerima lamarannya. Kita ditakdirkan untuk bersama selamanya. Benar kan, kakek? Ini surat nikahmu. Apa maksudnya ini? Bukankah kau bersikeras untuk memutuskan pertunangan? Aku setuju sekarang. Tidak, kakek. Tolong, tenanglah. Aku sudah menerima lamaran Huayan.
Aku tidak akan memutuskannya. Nyawa Huayan sedang di ujung tanduk. Aku tidak bisa membiarkanmu mempertaruhkan masa depanmu. Ambil surat nikah ini dan pergi. Sekarang tidak. Aku tidak akan pergi. Aku mencintai Huayan. Aku harus berada di sini untuknya. Segera tinggalkan Hai Cheng. Dan jangan biarkan aku melihat wajah sialmu lagi. Aku bukan pembawa sial. Kakek, aku mohon, biarkan aku tetap bersamanya. Nona Xie, ayo pergi. Kakek Su, kau bisa memasakku pergi hari ini. Tapi aku akan kembali besok. Kakek, apa yang kau katakan barusan, bukankah itu agak kasar? Jangan menghindar. Dia tidak akan pergi. Dulu aku berharap bahwa dia dan Huayan akan saling jatuh cinta. Tapi sekarang setelah mereka, aku harus menjadi orang yang memisahkan mereka. Wan Ning, apa yang terjadi? Kenapa kau di luar sendirian selarut ini? Dia terluka. Siapa? Su Huayan. Wan Ning. Kau sudah bangun. Di mana aku? Kau tidak ingat? Aku harus menemui Su Huayan. Lepaskan aku. Aku tidak melakukan apapun padamu. Kau pingsan tadi malam. Aku tidak punya pilihan selain membawamu kembali ke tempatku. Apa semua yang kau katakan itu benar? Apakah aku terlihat seperti berbohong? Kau mau kemana? Aku akan ikut denganmu. Rumah sakit. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana? Bangun? Menyesalinya? Kalau begitu, mari kita saling mengenal lagi. Huayan, akhirnya kau bangun. Bagaimana aku bisa melepaskan istri secantik ini? Aku tak akan. Dokter, pasien di kamar 23 sudah bangun. Berita Hai Cheng melaporkan Su Huayan, cucu tunggal keluarga terkemuka Hai Cheng, besok akan menikahi Xie Wanning dari keluarga Xie, mengadakan pernikahan mereka. Tuan muda, jangan difoto lagi. Auramu pasti akan mengalahkan semua orang. Wan Ning, perjalanan kita bersama begitu berliku-liku. Hari ini, kau, Xie Wanning, menjadi istriku, Su Huayan. Aku, Su Huayan, bersumpah untuk mencintaimu dan melindungimu seumur hidupku. Apakah kau setuju? Aku setuju. Selamat, Tuan Muda Su dan Nona Wanning. Semoga cinta kalian abadi. Kukira kau, Gu Sichuan, tidak akan datang. Jika kau menikahi wanita lain, aku pasti tidak akan datang. Tapi, Nona Wanning adalah temanku. Aku harus merayakannya denganmu. Aku benci dunia ini. Aku benci karena dunia ini tidak membiarkanku bertemu denganmu lebih cepat. Dulu aku juga membenci dunia ini, karena dunia ini mengambil ibuku. Tapi aku tidak membencinya lagi, karena aku bertemu denganmu. Huayan, aku mencintaimu. Aku bersedia menjadi wanitamu.
Akhirnya aku menunggu untuk hatimu yang rela. Mulai sekarang, biar aku yang melindungimu. Aku tak akan membiarkanmu menderita keluhan apapun. Baiklah? Istri. Jadi sekarang, haruskah kita melanjutkan malam pengantin kita? Ah, kau. Jangan khawatir. Tidak seorang pun malam ini bisa mengganggu kita lagi. Apa maksudmu membawaku ke sini? Bukankah kau selalu ingin belajar bisnis? Ini perusahaanku. Kau akan menjadi istri bos mulai sekarang. Benarkah? Tuan Su. Siapa wanita ini begitu dekat dengan Tuan Su? Izinkan aku memperkenalkan rekan kerja baru. Semuanya, tepuk tangan meriah. Halo, semuanya. Saya Xie Waning. Saya senang bergabung dengan Grup Su. Mulai sekarang, mohon bimbingannya. Produk kita akan mendunia. Mulai hari ini, Waning akan berkomunikasi dengan penanggung jawab tentang persyaratannya. Lanjutkan. Oh, rapat selesai. Baiklah, katakan padaku, nomor asisten Tuan He adalah... Sudah kucatat, aku akan menghubungimu nanti. Apa maksudmu? Pemula. Kau bahkan tidak bisa menangani hal sekecil menjawab telepon. Kurasa kau datang ke perusahaan ini untuk merayu pria, bukan untuk bekerja, kan? Di hari pertamamu, kau sudah bermain-main pikiran? Kita lihat saja nanti. Permisi. Saya menghafal nomornya setelah mendengarnya sekali. Hebat sekali. Kalau begitu kau bisa menangani rencana kolaborasi luar negeri dengan Tuan He. Berikan padaku sebelum rapat besok. Itu kan menindas. Rencana ini butuh setidaknya seminggu. Baiklah, besok saja. Hei, masih tidur? Bukannya kemarin kamu banyak bicara, sekarang kamu tidak bisa melakukannya. Jadi kamu cuma malas-malasan? Rencana kolaborasinya sudah selesai. Hanya karena sudah selesai bukan berarti kamu boleh tidur. Tidak bisakah kamu memikirkan rencana pemasarannya? Rencana pemasaran, kontrak, laporan keuangan, riset pasar, semuanya sudah beres. Aku tidak akan membiarkanmu bersantai. Kutipan di kontraknya 1 sen. Tuan Su, apa maksudmu dengan ini? Sekalipun perusahaanmu besar dan berpengaruh, kamu tidak bisa menghina Grup He seperti ini. Pasti ada kesalahpahaman. Tolong jangan marah. Itu salah. Aku ingat menulis 1 juta. Ini kau. Aku. Tuan Su, aku belum mengelola pendatang baru dengan baik. Aku secara khusus memberitahunya. Untuk menunjukkan ketulusan dalam kolaborasi ini, kutipannya harus sesuai dengan status perusahaanmu. Tapi, dia hanya menulis 1 sen. Aku di sini untuk bekerja, bukan untuk bermain-main denganmu. Kaulah yang mengubah kontraknya. Tuan Su, aku mencoba membantumu setiap hari, tapi beberapa orang, mereka memang tidak benar. Orang seperti ini hanya akan menimbulkan masalah bagi perusahaan. Hari ini, antara dia atau aku, dia atau aku. Ini. Orang-orang seperti Xie Waning harus dipecat oleh perusahaan. Xie Waning. Kak Waning. Kamu masih sangat muda. Tapi kamu sudah tahu cara merayu pria. Aku tidak. Dia yang memancingku duluan. Bro, cewek ini pasti sudah tidur dengan banyak cowok. Kenapa tidak? Kau biarkan kami mencicipinya? Tolong, siapa yang berani menyentuhnya? Kau pergi atau tidak? Terima kasih. Jangan takut, namaku Xie Waning. Ikuti aku sepulang sekolah mulai sekarang. Aku akan menemanimu.
Ada apa? Kak Waning, sekarang kamu sudah kuliah. Kamu tidak mengenaliku lagi. Kamu membantuku mengusir beberapa berandalan sebelumnya. Oh, kau. Lalu kenapa kamu bicara seperti itu pada Kak Waning tadi? Apa maksudmu? Di antara kau atau aku? Salah paham. Salah paham. Kalau begitu, biarkan aku menggambar ulang kontrak untukmu. Tidak mungkin. Sobat, sudah cukup. Urusan Kak Waning. Harganya segini. Aku ambil. Dulu kau melindungiku, sekarang aku akan melindungimu. Kau benar-benar hebat. Terima kasih. Lumayan. Aku tidak tahu kau punya sisi seperti ini, seperti yang diharapkan dari wanitaku. Selamat. Kau dipromosikan lebih awal. Istriku, ingin makan apa malam ini? Aku yang traktir. Apa, istriku? Kau ingin menyingkirkanku? Kalau begitu, cobalah. Ayo, makan. Istriku dianiaya hari ini. Lalu, suamiku, bagaimana kau akan menghadiahiku? Bagaimana kalau kita punya bayi? Seriuslah. Kenapa kau selalu memikirkan hal semacam ini? Pria manapun yang tidak menginginkan wanitanya, pasti punya masalah. Logikamu bengkok. Bukan, kenapa ini terdengar begitu familiar? Jangan dipikirkan, aku yang bilang itu. Ayo pergi, kubawa kau ke suatu tempat. Kemana? Tempat di mana kita pertama kali bertemu. Aku punya kejutan untukmu. Apa? 5 tahun kemudian, banyak sekali pekerjaan setiap hari. Di mana Tuan Su? Aku ingin bertemu dengannya. Bukankah kita sudah sepakat bahwa aku hanya akan membantu mengelola perusahaan? Kenapa? Setelah 5 tahun, aku masih menderita seperti ini setiap hari. Tuan Su bilang, istrinya sedang hamil anak ketiga. Jadi dia mungkin tidak bisa datang ke perusahaan untuk sementara waktu. Jadi sekarang, kau harus terus menggantikannya. Perusahaan siapa ini sebenarnya? Aku tak tahan lagi. Tidak, aku akan menghubunginya sekarang. Aku berhenti. Tuan Muda Su bilang, kalau kau tidak keberatan, dia bisa memberikan perusahaan kepadamu. Astaga, tolong aku. Dan ada Tuan Besar Su. Orang tua itu saat ini mungkin tidak punya waktu untuk ini. Satu-satunya yang bisa bersamamu sekarang adalah aku. Kau... Waning, ayo makan sup ayam. Ini butuh waktu 3 jam untuk kumasak. Terima kasih, kakek. Sup ayammu enak sekali. Haruskah kita menghadiahimu dengan beberapa cicit lagi? Baiklah. Kalian boleh punya sebanyak yang kalian mau. Asal jangan biarkan Waning terlalu lelah. Kalau begitu kita harus bekerja keras.